Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, siang, sore. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Opai Banjelung. Konten kali ini berbeda dengan konten-konten yang sebelumnya. Video kali ini saya mau coba ngobrol sendiri saja tentang apapun lah, segala macam yang ada di dunia ini. Untuk konten yang pertama ini saya mau coba ngomongin profesi saya sendiri, karena ternyata banyak hal yang bisa diulik dari sini, dari profesi saya, yaitu sebagai tukang pijat, terapis atau masyur, ataupun apalah sebutan di luar sana. Oke, menurut saya, ini balik lagi disclaimer ya, ini menurut POV saya atau point of view saya sebagai praktisi juga gitu, terus sebagai yang sering ngajarin juga. Jadi kalau misalkan ada komen-komen buruk ya monggo silahkan di bawah, komen di bawah aja, atau misalkan ada ini nggak seperti yang di silahkan aja, saya buka bebas lah gitu. Oke, menurut saya sebagai praktisi pijat, atau saya sebutnya praktisi pijat aja lah, seorang terapis, praktisi pijat, terapis ataupun masyur itu perlu 3 hal. Yang pertama, atau 3 hal ini saya sebut, ini saya dapat dari guru saya dulu. Guru itu dalam artian benar-benar saya belajar, bukan ke sekolah pijat, tapi kepada pelatihan, banyak pelatihan gitu. Jadi perlu 3 hal. A, S, K. Attitude, skill, knowledge. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, attitude. Dalam setiap pekerjaan pasti attitude itu nomor 1. Mau apapun itu, mau jadi OB, mau jadi tukang ngamen, mau jadi apapun lah, tukang sampah misalkan, atau apapun, atau pegawai bank, atau yang lebih besar, attitude itu nomor 1 pasti. Kenapa saya tempatkan juga di nomor 1? Attitude itu adalah tata krama atau sopan santun. Sopan santun dalam bekerja atau dalam apapun, dalam melakukan hal yang akan kalian kerjakan nanti. Itu. Ambil contoh, ada kasus, misalkan ada, saya nyebutnya kasus, kita ambil contoh aja, seorang terapis itu, atau misalkan seorang praktisi pijat itu harus punya attitude. Ambil contoh, misalkan amit-amit nih ya, ini saya ngomongin yang pernah terjadi aja ke yang saya. Ketika kita sedang melakukan treatment, terus customernya itu kentut, apa yang kalian lakukan? Jangan ketawa, jangan mukul. Biasanya ada yang refleks mukul atau gimana, si bapak mah gitu, atau gimana. Nah, itu jangan. Kedua, jangan lupa, ini balik lagi menurut saya gitu ya, buat teman-teman yang mau yang home service atau yang stay di tempat gitu. Apalagi kalau yang stay di tempat itu biasanya diajarin greetingnya gimana, selamat pagi pak, selamat siang pak gitu. Nah, itu sebetulnya itu belajar attitude bagus. Terus
Ambil contoh misalkan kalau yang di tempat, kita jangan dulu masuk ke room atau ya kamar lah kalau saya boleh bilang, atau room sebelum tamu itu masuk. Itu salah satu attitude yang baik. Atau misalkan kalau ya ke yang home service, yang panggilan yang ke rumah-rumah, kita jangan dulu masuk ke rumah atau jangan dulu duduk sebelum disuruh. Oke. Nah itu. Nah, terus satu lagi biasanya yang home service nih, ketika kita tidak di apa ya, disuguhi air minum ataupun apapun lah itu, jangan minta. Karena ada customer yang suka tidak menyediakan air minum atau gimana. Jangan minta, jangan apapun, dan jangan ngeluh. Jangan nanti di belakang, di luarnya, aduh iya mah pelit gini. Jangan. Itu masuk ke attitude. Terus saya tahu kita itu hidup dari tips sebetulnya. Jangan pernah mengharapkan tips, karena beda. Kita hidup di timur, kita hidup di Indonesia, bukan hidup di Amerika. Karena di Amerika itu tips itu pasti penting. Nah, kita jangan mengharapkan itu. Itu mah balik lagi tergantung kebijaksanaan dari customernya, atau tergantung dari kita baik atau enggak gitu. Itu attitude. Kedua, skill atau apa ya, skill tuh kita punya bisa apa aja gitu, ibaratnya mah gitu. Saya sangat menyarankan buat teman-teman buat upgrade skill sebanyak-banyaknya. Mau itu refleksi, mau itu body massage, mau itu Thai massage, mau itu kerak, mau itu yumeho,